Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kita Pagi. materi yang berikutnya itu adalah tentang pergaulan bebas. Di sini materi yang kita bahas hari ini adalah pengertian dari seks bebas. Seks bebas adalah pola perilaku seks tanpa batasan secara moral maupun agama, baik dalam tingkah laku seksnya maupun dengan siapa dia berhubungan seks. Seks bebas tidak menerima pembatasan apapun dalam seks selain dari batas alami seperti dalam hal makan dan minum. Hubungan seks dilakukan hanya demi mencapai suatu kenikmatan dan kepuasan. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa alam pikiran dan cara pandangan masyarakat Indonesia menjadi semakin permisif terhadap seks bebas. Bahkan perilaku seks bebas juga sudah melanda kehidupan remaja di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di antara kalian semua apakah siapa yang sudah pernah melakukan seks bebas? Belum ada ya, karena itu merupakan perilaku yang tidak bagus. Apakah Joshua sudah pernah? Dari mukamu kayaknya udah pernah tadi. Baiklah, kita akan lanjut. Itu tadi adalah pengertian dari seks bebas. Baiklah, slide berikutnya. Di sini ada penyebab-penyebab tentang perilaku seks bebas. Yang pertama adalah akses informasi dan hiburan. Ini biasanya itu terjadi ketika kita membuka suatu internet, maka akan ada saja iklan-iklan atau situs-situs yang tidak boleh kita akses. Lalu perilaku dalam berpacaran. Biasanya dalam melakukan seks bebas ini dilakukan dengan pasangan, yaitu pacar yang kita pacari. Terus lingkungan ini bisa terjadi kalau tempat tinggal kita yang sangat rentan terhadap orang-orang yang sangat bebas, yang bisa dibilang tidak mengenal yang namanya aturan norma susila seperti itu. Lalu yang terakhir adalah minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Ini sangat penting bagi kita dikarenakan di masa remaja ini kita harus bisa mengerti tentang kesehatan reproduksi kita. Baik, slide selanjutnya kita akan lanjut. Ini yang pertama tadi ya, teknologi komunikasi dan informasi telah mempermudah seseorang mendapatkan informasi dan juga hiburan dalam segala bentuk. Perkembangan positif ini juga diiringi dengan dampak negatif seperti contohnya internet. Internet yang meskipun bertujuan positif, namun sering Jawa. Apa itu yang halo tolong dimatikan ya. Kalau siapa itu? Ayo matikan mic-nya. Ayub, saya tahu kamu di kampung. Berisik ya. Coba suruh Ayub matikan. Udah, kita lanjut ya. Tadi adalah akses informasi dan hiburan. Berikut yang kedua adalah perilaku dalam berpacaran. Di sini hal yang menjadi penyebab maraknya pergaulan bebas adalah timbulnya persepsi di kalangan remaja yang menganggap cinta sebagai seks. Ada remaja yang mengatakan bahwa tidak disebut pacaran kalau tidak ML. ML di sini bukan Mobile Legend ya. Jadi kalau ada yang kalah Mobile Legend kemarin turnamen, jadi jangan baper. Mereka melakukannya tanpa ada paksaan, melainkan atas dasar suka dan suka serta adanya kebutuhan dan remaja yang pandangan seperti seks bebas. Lingkungan keluarga. Di sini ada peran itu orang tua dan pengawasan dari orang tua. Lalu lingkungan pergaulan, di sini peran teman sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Bahkan untuk Ayub, Joshua, tolong beritahu Ayub untuk matikan mic-nya. Telepon aja dulu ya, telepon. Proses pembelajaran. Nanti saya kasih nilainya 69. Remedial ya. Oke. Baiklah, kita lanjut ya. Tadi lingkungan sudah,
berikutnya adalah minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Maraknya seks bebas yang kuat. Kalau bisa terus saja ditelepon si Ayub. Mic-nya Joshua. Halo Joshua. Udah, tapi nggak di. Enggak, kamu tolong telepon aja dulu dia terus, biar masuk suaranya ke Zoom. Pak, host bisa Pak ngamut. Iya. Oh iya. Wow, sangat pintar sekali. Saya lupa. Wadaw, sebentar ya. Mana ini? Perlu remedial, kawan. Baiklah, di sini minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Maraknya seks bebas yang terjadi dalam kalangan remaja saat ini akibat minimnya pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi. Banyak remaja yang tak mengerti bahwa seks bebas dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Seseorang yang melakukan seks bebas sangat mungkin terkena penyakit menular seksual jika melakukan hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Penyakit menular seksual akan mudah merusak organ reproduksi sehingga menyebabkan kemandulan bukan kemandulan. Baiklah, di sini kita harus tahu ya, pengetahuan tentang reproduksi itu sangatlah penting. Bagaimana cara menjaganya dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi jangan cuma pakai untuk memuaskan diri dan nafsu saja. Jadi harus bisa kita mengetahui kesehatan reproduksi kita sendiri. Lalu di sini ada dampak-dampaknya. Putus sekolah dapat terakibatkan oleh seks bebas, gangguan psikis, kehamilan di luar nikah, peningkatan intensitas aborsi, penyakit menular seksual atau PMS. Di sini putus sekolah. Tidak ada satupun sekolah di Indonesia yang mengizinkan siswanya terlibat dalam perilaku seks bebas. Jika ada siswa yang kedapatan melakukan seks bebas, pasti akan mendapatkan sanksi, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Dengan putus sekolah, cita-cita yang mereka impikan pun sirna. Jadi, kalau kalian mau sukses nanti, janganlah melakukan hal yang senonoh atau melakukan yang menyimpang. Di sini gangguan psikis. Bahkan seks bebas tersebut juga dapat mengganggu psikis dari diri kita, yaitu aborsi misalkan. Dapat menyebabkan remaja putri menderita secara psikologis. Berdasarkan penelitian dari 80% remaja putri yang melakukan aborsi sekitar bisa mengakibatkan berteriak histeris yang mengakibatkan gangguan psikis, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi. Karena aborsi ini kan tidak menghamili ya, maksudnya tidak melahirkan ya. Jadi dia akan memimpi buruk terus-terusan. Lalu mengaku ingin bunuh diri. Dan yang terakhir terjerat obat-obatan terlarang sehingga dia sudah menyerah dalam hidupnya. Jadi obat-obatan pun adalah hal yang terakhir dilakukannya. Kehamilan di luar nikah. Di sini seks bebas menyebabkan remaja putri mengalami kehamilan di luar nikah atau kehamilan tak diinginkan atau KTD. Biasanya kejadian tersebut akan membuat kehidupan pelaku berantakan. Seandainya si pria membangun bertanggung jawab, masalahnya tidak selesai begitu saja. Untuk menikah dan merawat anak, mereka belum tidak sepenuhnya siap, baik secara materi maupun mental. Lebih parah lagi, bila si pria tidak mau bertanggung jawab, remaja putri dan anak yang dikandungnya akan menghadapi masalah yang lain cukup besar, yakni cemoohan dari masyarakat sekitar. Sebagian besar masyarakat kita menganggap kehamilan di luar nikah sebagai aib keluarga. Selain itu, anak ini dilahirkan di luar nikah tanpa ayah dianggap sebagai anak yang tidak sah. Akibatnya keluarga harus menanggung malu dan dikucilkan. Jadi kalau kalian tidak mau seperti itu, jangan lakukannya. Peningkatan intensitas aborsi. Di sini, dengan adanya seks bebas, kemungkinan besar kehamilan yang tidak dihendaki akan terus meningkat. Dan kemungkinan juga kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut akan digugurkan oleh para remaja. Faktor penyebabnya adalah karena rasa takut pada orang tua yang malu dan takut dimarahi. Pacar yang tidak tanggung jawab, malu karena masyarakat, dan malu karena peraturan sekolah. Dalam hukum agama, praktek aborsi adalah perbuatan yang dilarang, namun berbeda dalam praktek aborsi dalam hukum positif di Indonesia, praktek aborsi termasuk perbuatan tidak pidana. Oleh karena itu, aborsi wajib dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan bantuan dari dukun, non-parademik, dan tindakan ini bisa berujung pada kematian. Akibatnya angka kematian karena aborsi di Indonesia tergolong sangatlah tinggi. Baiklah, ini terakhir dari pembahasan kita. Ini akan dibahas pertemuan berikutnya. Di sini ada penyakit menular seksual PMS. Di sini ada candiosis, psilis, gonorrhea, herpes, trichomoniasis, chlamydia, cengger ayam, kutil, atau Condyliuma acuminata, dan yang terakhir HIV dan AIDS. Di sini banyak penyakitnya terhadap penyakit menular seksual, dan yang paling
yang paling maraknya itu adalah HIV dan AIDS. Di sini penyakitnya itu tidak dapat disembuhkan karena belum ada obatnya, sehingga lebih bagus kita mencegahnya daripada mengobatinya. Baik, sekian dulu materi hari ini. Kalau untuk berikutnya kita akan lanjut. Sebelum kita mengakhiri, Bapak akan membuka sesi pertanyaan terhadap anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya? Pak, saya mau nanya. Tadi kan Bapak bilang Apa? Saya bilang apa tadi? tadi, bentar Pak. Baik, baik. Ditunggu. Tadi kan Bapak bilang penyakit HIV atau AIDS itu tidak bisa disembuhkan kan Pak? Iya, benar-benar. Nah, kamu mau Jadi bagaimana cara mencegahnya Pak supaya tidak terkena penyakit itu Pak? berarti pertanyaannya itu mengenai HIV itu mencegahnya. Tadi saya bilang, oke ini saya jawab. Tadi saya bilang bahwasanya penyakit tersebut tidak bisa diobati karena belum ada obatnya. Tapi ada obat untuk bisa memperingankan virus-virus di dalam tubuh untuk tidak menyebar lebih banyak. Tapi belum tentu bisa mencegah, mengobatinya. Di sini untuk mencegahnya itu yang pasti untuk menghindari seks bebas tadi. Jadi hindarilah pergaulan bebas, dan berikutnya itu hindari narkoba, karena narkoba itu sangatlah faktor utama dari HIV tersebut. Lalu kalau untuk agama Islam, seorang muslim laki-laki itu wajib disunat, betul kan? Seperti itu, Faris. Halo, saudara Pak. Halo, Faris. Baik Pak. Nah, itu tadi untuk keagamaan seperti seorang pria haruslah disunat. Lalu lebih bagus tadi menghindari pergaulan bebas tersebut, seperti itu. Baik, saya rasa untuk hari ini materi tentang pergaulan bebas selesai. Terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti Zoom Bapak. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.